Minggu di Senjakala, tanggal 12 Purnama Januari, Warsa 1982. Ada duka memuncah tatkala Bria Samudra di pantai Bom Banyuwangi mengumbar amarah meniadakan 26 nyawa pendekar-pendekar Inkai dari lintasan usia. Empat 41 tahun berlalu, namun sedu sedan isak tangis kepedihan hingga kini kerap terdengar meski tersapu bayu. Hanya kumandang doa menggema di angkasa raya. Semoga kalian semua damai di alam sana. Mohon maaf ya mas. Ya, oke, saya kata oke, nggak apa-apa. Agak kesini aja, Oke. Oke, Mas Awan udah siap, monggo disampaikan Sawan. Iya. Untuk senior-senior yang mungkin saat ini juga masih sama seperti saya, artinya masih diberi Selamat, kekuatan oleh Tuhan, perlindungan oleh Tuhan. Mari kita jangan putus untuk berdoa untuk senior-senior kita, untuk teman-teman kita yang sudah wafat di sini. Saya yakin mereka ini adalah putra-putri terbaik Banyuwangi. Denista Channel. Muara ini pindah-pindah ya. Iya, memang nggak netap. Bung Wawan Oke, masih ingat ya kalau di area ini juga ya. Iya. Oh. Ingat lupa. Artinya sekian puluh tahun yang membuat saya itu apa ya istilahnya trauma. Kalau kita memandang sepertinya ada yang bersapa pada kita ya. Ya, ini pun jujur saya merinding. Artinya merindingnya itu saya yakin teman-teman saya, senior-senior saya masih mengingat walaupun dia sudah damai. Ya, oke. Bung Wawan, kita nggak boleh terlalu berlama-lama di sini. Ya. Kita ayo menemui pemirsa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini saya bersama sahabat saya. Kita setengah menghadap ke kamera aja. Yaitu kalau nama lengkapnya Mas Wawan Slamet Riyadi, disapa biasanya Mas Wawan itu loh. Iya. Kalau masa kecilnya kalau nggak salah Mas Wawan ini ada panggilan si Entung ya. Ya, Entung itu sejak kuliah. Sejak kuliah. Kenapa dipanggil Entung? Nah, kebetulan saya kan pecinta alam. Jadi pecinta alam dan tidurnya itu nomaden. Jadi kadang-kadang di kosan, di sekretariat, dan itu di sleeping bag. Jadi kayak Entung. Oh gitu, terus dipanggil si Entung. Iya. Oke, pemirsa, Mas Wawan Slamet Riyadi ini merupakan salah satu korban, tapi selamat Mas Wawan ya. Alhamdulillah, Tuhan Nah, masih. Itu waktu peristiwa tragedi Inkai pada hari Minggu. Tanggalnya masih ingat teman? Waduh, kalau tanggal 17 kalau nggak salah ya. kurang lebih 12 atau 17 Januari tahun 1982. Berarti kalau 1982 Mas Wawan itu berarti 41 tahun yang lalu loh. Iya, Sekarang jadi saya masih kelas 5, 4 atau 5 SD. SD ya? Iya. SD, berarti 41 tahun. 41 Mas Wawan masih bisa mengingatnya? Ya lupa-lupa ingat, tapi yang jelas masih melekat. Oke.
Nah, pemirsa, Mas Wawan ini sebenarnya sudah beberapa kali saya rayu-rayu supaya mau bercerita peristiwa di masa lalu 41 tahun yang lalu, karena beliau ini salah satu peserta dalam kenaikan tingkat di Karateka Institut Karatido Indonesia atau disingkat biasanya INKAI. Ya. Tapi beliau alhamdulillah selamat gitu. Nah, ini saya sengaja mengambil waktu jam segini bakdo asar. Sebenarnya kemarin lusa saya mengajak Mas Wawan tuh sore-sore Samar Wuluh, tapi Mas Wawan menolaknya karena rasa trauma ya. Iya. Rasa trauma. Tadi sejenak Mas Wawan tak ajak memandang lokasi untuk melihat situasi, untuk mengenang kembali, seperti ada yang bersapa kepada kita, Mas Wawan. Mas Wawan, ini kemarin minggu-minggu lalu saya sempat ngajak salah satu seorang saksi ya. Ternyata betul beliau menyatakan bahwa muara ini pindah-pindah. Iya. Muara pindah. Semula itu yang sebelah selatan sana, kecil. Nah ini kayaknya pasang ya airnya itu, dan ombaknya juga cukup keras. Sekarang udah pindah melebar lebih ke utara. Gitu. Iya. Oke, Mas Wawan, bisa nggak cerita waktu itu tragedi yang luar biasa, boleh disebut ini tragedi kemanusiaan ya. Ceritanya gimana Mas Wawan itu? Mulai sebelum terjadi kumpul di sini hingga terjadi peristiwa tragedi. Iya. Menghadap kamera aja. Memang hari itu kan hari libur ya. Kebetulan saya itu masuk di kelompok latihan yang ada di pabrik kertas Basuki Rahmat. Jadi bapak saya almarhum itu pegawai pabrik kertas, dan salah satu fasilitas dari pabrik kertas itu kan anaknya bisa ikut cabang-cabang olahraga yang ada di sana. Nah, saya sebenarnya tidak masuk di dalam peserta waktu itu, karena memang saya baru sabuk putih. Baru sabuk putih, pemula, dan itu belum 1 tahun. Nah, untuk kenaikan tingkat itu kan minimal kan 6 bulan. Itu minimal ya, minimal 6 bulan. Ya, saya sebenarnya tidak masuk di kepesertaan itu, kepesertaan kenaikan tingkat. Tapi karena namanya anak kecil baru latihan karate ya, seperti anak kecil yang naik sepeda, baru naik sepeda itu kan istilahnya kemaruk ya bahasanya, kemaruk. Akhirnya saya ikut. Nah, saya ikut. Waktu itu kita berangkat dari pabrik kertas bareng-bareng itu, kumpul di PMI, dan jam-jam 2-an, setengah 3 lah sebelum asar itu kita berangkat bareng-bareng dari PMI. Dari PMI menuju ke Pantai Bung. PMI itu masih tetap ya di utaranya Kodim itu. Yang Kodim ya, depannya Kodim itu. Karena memang pusat latihan INKAI waktu itu di situ. Latihan. Nah, kita bareng-bareng ke sini dan kita kumpul. Kita ngumpul bukan di sini, tapi di selatan sana ya. Selatan sana. Nah, saat itu jam-jam segini nih, antara jam-jam 3:30-4 itu ada acara pembukaan, sekaligus langsung kita nyebrang. Maksudnya nyebrang itu satu untuk pemanasan waktu itu ya. Tapi saya karena masih anak-anak, jadi berada di posisi belakang. Yang senior-senior yang ada di depan. Nah, saya ingat itu hanya teman saya namanya Agustinus itu gandeng saya. Jadi baris-baris ya, dia pegangan senior yang ada di depannya. Nah, saya ngikuti di belakangnya. Coba dengan kamera ya, dengan gandeng bajunya itu. Jadi baju karate itu
saya pegangi, kita nyebrang. Nah, saat itu muara nggak seperti sekarang, Besar Mas sekarang Denny. ya. Kalau sekarang kan besar. Kalau saat kejadian itu sama sekali nggak ada landai dan apa istilahnya, yes, nggak nyangka kalau terjadi seperti itu. Nah, suatu ketika kita nyebrang ya hampir maghrib tuh, jam 5 itu kita nyebrang. Nah, di saat itu tiba-tiba ombak itu datang dan langsung gelontor kita ke laut tanpa kita duga. Nah, waktu itu posisi katanya tenang ya. Iya, Terus ketinggian air seberapa waktu itu? di bawah mata kaki, di bawah mata kaki dan apa istilahnya, orang mungkin nyebrang nggak nyangka, masalah, ya. nggak nyangka. Nah, tiba-tiba langsung ambles. Jadi kayak ambles. Saya hanya ingat si Tinus teman saya itu minta tolong dan neriakkan nama saya. Saya juga teriak ke dia, Tinus, Tinus. Nah, pegangan udah itu lepas, saya udah nggak ingat dia. Oke, Mas Wawan, air tadi pasir tadi itu, maksudnya gelontor itu, airnya membawa pasir atau pasirnya yang bergerak? Pasirnya yang gerak. Oh, yang gerak ya. Jadi Gerak kayak ambles. masuk tuh. Iya, jadi kayak ambles langsung ke laut. Padahal waktu itu cuma setinggi mata kaki ya. Tinggi mata kaki. Oke. Nah, terus ketika itu Mas Wawan, temennya Mas Wawan, Mas Agustin itu kan minta tolong ya. Iya. Seperti apa suasana yang lain itu? Ya teriak-teriak, apa istilahnya, ya tolong-tolong dan sebagainya. Ada yang teriak dan kan ada yang putri juga. Ada yang putri, dia juga teriak. Dan saya masih ingat teriakan itu, makanya saya seperti apa teriakannya itu yang terdengar? Ya teriakan orang ketakutan gimana, Mas? Artinya mereka sangat takut, panik, dan udah campur baur jadi satu. Mas Wawan, informasi yang saya terima saat kenaikan kelas itu bahwa ada sekitar 80 peserta dari beberapa tingkatan ya. Iya. Itu berarti anak-anak kecil seperti Mas Agustinus almarhum ya. Itu teman sekolah sebangku atau bagaimana? Iya, dia teman mulai kelas 1 SD sampai nggak ada itu sekitar kelas 5-an itu. Nah, saya kan baru ikut 6 bulan sebelum kejadian, kurang lebih 6 bulan lah. 6 bulan sebelum kejadian. Nah, kalau Tinus itu mulai kecil dia memang, jadi mulai mulai kelas 2 atau kelas 3 SD itu dia sudah ikut latihan. Dan saya waktu itu memang nggak niat, artinya ikut karate, ikut pencak silat itu nggak ada niatan. Jadi olahraga yang saya senangi waktu itu ya sepak bola ya, karena anak-anak ya. Nah, tapi karena Tinus sering ngajak saya, terus dia bangga dengan pakaian karatenya. Nah, akhirnya saya ikut. Terus waktu itu Mas Wawan ini kan termasuk peserta dari tingkatan paling kecil ya, karena masih SD ya, antara kelas 4-5 ya. Berarti tingkatan di atasnya itu kan juga ikut ada di situ, karena ada sekitar 80 peserta ya. Walaupun sebagian yang nyemplung ikut berenang. Apa yang dilakukan oleh peserta di atas atau kakak tingkatnya itu waktu itu? Apakah juga ramai-ramai melakukan pertolongan atau bagaimana? Yang jelas itu kan awalnya kan jalan beriringan. Jadi jalan beriringan. Jadi mulai peserta pertama dan terakhir itu memang nyebrang waktu itu. Cuman yang terparah itu memang yang di depan.
posisi di depan. Artinya yang senior-senior, Oh, yang depan senior ya. termasuk pelatih kita waktu itu almarhum Pak Bekti itu juga di situ gitu loh. Artinya saya masih ingat itu yang belum nyebrang itu yang berusaha untuk menarik Menolong. temennya gitu. Tapi ya walau alam kita nggak tahu beliau selamat atau tidak waktu itu. Oke. Mas, yang Mas ingat, Mas Wawan ingat waktu kejadian itu, seberapa ramai ketika terjadi hingga hiruk pikuk musibah atau tragedi itu? Yang pasti kan mereka juga ada anggota keluarganya yang ikut mendampingi atau melihat. Iya. Bisa digambarkan nggak seperti apa ramainya dan paniknya saat itu? Iya. Kalau suasana Pantai Bom memang hari Minggu ini kan banyak keluarga yang datang ya. Termasuk kebetulan pas ada acara itu ada juga anggota keluarga yang ikut di acara itu, mendampingi anak-anaknya seperti saya. Almarhum bapak saya itu juga ikut gitu. Almarhum bapak saya itu juga ikut. Cuman ibu saya nggak ikut karena ibu itu memang sejak awal nggak setuju saya ikut karate. Mungkin insting seorang ibu bisa juga jadi naluri dia. Nah, diantar ya panik apa ya, kayak panik apa, saya sulit menggambarkan. Yang jelas kepanikan itu sangat luar biasa. Termasuk juga memberi pertolongan keluarga itu ya. Yang jelas iya, karena saya waktu terbangun, artinya waktu terbangun sadar, saya sudah berada di rumah sakit, entah itu di RSUD atau di rumah sakit RSI. Dulu itu kan rumah sakit itu jadi polikliniknya pabrik kertas ya. PKBR. Yeah. Oke. Jadi terbangun itu bapak saya sudah pakai pakaian model kayak tim SAR itu. Kebetulan kan pabrik kertas kan juga punya apa semacam kayak tim apa rescue. Kalau sekarang itu rescue ya. Oke. Selain anggota keluarga atau senior-senior yang memberikan pertolongan, lebih banyak menghadap ke sana aja, Mas Wawan. Kira-kira apa namanya, siapa lagi yang memberikan pertolongan saat itu, Mas Wawan? Menurut informasi dari bapak ya, almarhum bapak, saya itu ditemukan oleh nelayan. Ditemukan di mana katanya tuh? Masih di sekitar Pantai Bom ini, cuman sudah bergeser ke arah Ketapang jadi. Oh arah, gitu, di bawah laut ya, di bawah air laut. Iya, jadi ya. sudah, karena bapak saya menyampaikan waktu itu saya ditemukan sekitar 6:30 atau jam 7-an malam. Dan itu dijaring oleh nelayan. Oh gitu. Nah, artinya kalau perkiraan itu ya antara jam itu maghrib itu sampai jam 7 itu posisi saya masih di tengah laut di tengah laut. Di bawah ombak lah. Di bawah ombak. Berarti ombak kalau menuju ke Tapang kan jauh jaraknya sampai ke sana ya. Iya. Itu. Dan Selat Bali. Informasi teman saya Tinus itu pun juga ditemukan hampir di daerah Muncar. Woi, malah lebih jauh. Iya. Jadi dia 2 atau 3 hari setelah kejadian baru ditemukan jenazahnya. Berarti waktu itu yang paling banyak memberikan pertolongan siapa menurut Mas Wawan? Sebelum Mas Wawan sadar di rumah sakit itu. Yang jelas itu karena bapak saya kan cerita kejadian itu malamnya itu Pantai Bom ini seperti pasar malam, artinya terang benderang dan bukan hanya pabrik kertas yang turun ke sini, termasuk juga Pertamina waktu itu. Timnya Pertamina dan kemungkinan juga tim-tim penolong yang lain. Saya yakin itu. Oke. Sekarang saat kejadian sebelum terjadi musibah lebih parah waktu itu, Mas Wawan mungkin masih bisa mengingat ya suatu. Iya. Kira-kira yang paling Mas Wawan ingat
atas kejadian yang apa ya, boleh dibilang ya mengerikan juga. Iya. Apa yang bisa diingat kira-kira Mas Wawan? Yang saya ingat itu cuman, aduh, mohon maaf merinding. Cuman tangisan dan teriakan, cuman itu aja. Oke, Mas Wawan, sebelum saya akhiri, monggo sampaikan kepada para senior-seniornya atau apapun namanya, atau kepada siapapun, monggo disampaikan ucapan itu ya. Nah pemirsa, ini Mas Wawan mulai tadi tak bawa ke sana kayak ada yang bersapa dan terbawa. Ya mudah-mudahan ini Mas Wawan juga bisa menyampaikan sebuah pesan. Mohon maaf ya Mas. Ya, oke, saya kata oke, nggak apa-apa. Agak sini aja, ke sini aja. Oke. Ya, kita bisa memaklumi betapa sedihnya Mas Wawan ini. 41 tahun yang lalu ada sahabat karibnya yang meninggal, yang kemudian senior-seniornya juga banyak yang meninggal. Kita tujuannya bukan apa, kami ingin memberikan semacam apa ya, penghormatan. Mudah-mudahan ini jangan sampai terjadi dan terulang kembali, dan sekaligus memberikan pelajaran oleh siapapun tentunya ini. Oke, Mas Wawan udah siap, monggo disampaikan Wawan. Iya, untuk senior-senior yang mungkin saat ini juga masih sama seperti saya, artinya masih diberi kekuatan oleh Tuhan, perlindungan oleh Tuhan. Mari kita jangan putus untuk berdoa untuk senior-senior kita, untuk teman-teman kita yang sudah wafat di sini. Saya yakin mereka ini adalah putra-putri terbaik Banyuwangi. Jadi kita doakan terutama untuk teman saya Agustinus itu bisa damai dan berada di surga semua. Amin, 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 amin. Yang lainnya mungkin kita pesan lagi. Ya, untuk teman-teman Inkai, teman-teman karateka, bukan hanya di Banyuwangi tapi di seluruh Indonesia, jadikan momen ini sebagai momen sejarah, dan kita jangan menyepelekan oleh alam, karena memang alam itu bersahabat dengan kita ketika kita juga bersahabat, tetapi alam juga akan lebih kejam kalau kita kejam terhadap alam itu. Makanya momen ini terus dikenang dan dijadikan sebagai apa istilahnya, cerminan untuk diri kita masing-masing. Mungkin itu. Baik pemirsa, walaupun sedikit agak tersendat-sendat, Mas Wawan berusaha menyampaikan dalam kepedihan tentunya. Beliau berharap mudah-mudahan para sahabat baik setara tingkat maupun seniornya ya, yang telah jadi korban dalam tragedi Inkai tahun 1982 mendapatkan tempat yang layak di sisinya, surga untuk mereka. Amin. Segala dosanya diampuni. Amin. Dan amal kebaikan menjadi bekal tentunya masalahnya. Dan juga begitu untuk keluarganya dan kepada siapapun, terutama dari keluarga besar Inkai, jangan pernah lepaskan doa ya, dan menghindari segala sesuatu yang mungkin bisa berisiko seperti ini tentunya Mas Wawannya. Ini akan jadikan pelajaran tentunya kepada Anda, dan kami yang jelas bercerita ini Mas Wawan ini tujuannya pertama ingin memberikan penghormatan kepada yang telah gugur Mas Wawannya di tempat ini. Tentunya di belakang ini bagaimana ganasnya ombak samudra, yang kebetulan di belakang ada muara yang selalu beda-beda. Nah, kok ini berketepatan kita datang ke sini,
ombaknya begitu besar Mas Awan ya. Iya. Dan muaranya juga pindah muaranya. Dan tadi kita lihat jam Mas Awan, kita dimulai jam 3 lewat tadi itu Iya. sore. Artinya pas jelang Iya, peristiwa ya. jelang peristiwa. Peristiwa. Oke pemirsa, mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah acuan dan kenangan bagi siapapun untuk mengingat kembali kita betapa keagungan Tuhan tidak bisa dilawan dan tidak bisa diremehkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Awan. Oke, ayo kita jalan ke sana lagi. Oke. Denista Channel.